Yang pertama, aktivitas intervensi berbahasa. Kegiatan terapi ini melibatkan anak dalam kegiatan yang melatih komunikasi lewat berbicara, menunjuk gambar, objek, atau aktivitas lain secara berulang-ulang untuk memperbaiki skill berbahasa anak. Yang kedua, artikulasi. Terapi ini bertujuan untuk melatih anak mengeluarkan lebih banyak kosakata dan melafalkan kata-kata dengan cara memperlihatkan gerakan lidahnya. Terapi ini sesuai dengan usia maupun tingkat keparahan gejala tunawicara pada anak. Yang ketiga, oral motor. Terapi oral motor adalah terapi fisik yang dilakukan untuk memperkuat otot di sekitar bibir, lidah, maupun rahang. Kegiatan terapi ini sangat beragam, mulai dari pijat wajah hingga meminta anak mengunyah makanan tertentu. Yang C, yaitu faktor penyebab anak tunarungu. Sebab-sebab kelainan pendengaran atau tunarungu dapat terjadi sebelum anak dilahirkan atau sesudah anak dilahirkan. Faktor-faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal yaitu yang pertama penyakit keturunan cacar air, yang kedua campak, rubella atau Gueman measles, yang ketiga terjadi toksemia atau keracunan darah, yang keempat penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar, yang kelima kekurangan oksigen atau anoksia, yang keenam kelainan organ pendengaran sejak lahir. Ada banyak faktor kondisi pada masa kehamilan yang membawa pengaruh pada kondisi bayi setelah dilahirkan. Penyebab tunarungu yang paling dominan pada masa sebelum kelahiran adalah adanya faktor keturunan, yaitu gen yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Faktor kedua adalah kondisi keracunan kehamilan yang diakibatkan karena ibu terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan pada masa kehamilan. Dan yang ketiga adalah adanya penyakit yang menyerang ibu pada 3 bulan pertama saat kehamilan, yang merupakan masa pembentukan organ telinga. Penyakit paling dominan yang menjadi penyebab tunarungu adalah yang disebabkan oleh virus morbili dan rubella. Yang kedua adalah faktor saat anak dilahirkan atau natal. Penyakitnya yaitu yang pertama faktor rhesus, yaitu ibu dan anak yang sejenis. Yang kedua, anak lahir prematur. Yang ketiga, anak lahir menggunakan forceps atau alat bantu tang. Yang keempat, proses kelahiran yang terlalu lama. Faktor yang paling berpengaruh pada kondisi tunarungu selama masa proses kelahiran adalah kondisi prematur. Prematuritas merupakan kondisi yang rawan karena banyak dari organ pada janin belum berkembang dengan sempurna, termasuk pada organ pendengaran. Kondisi kedua yang mempengaruhi proses kelahiran adalah penggunaan vakum atau penyedot untuk membantu persalinan yang sulit. Penggunaan alat dengan mekanisme jepitan yang kuat beresiko mengakibatkan kerusakan pada alat pendengaran. Yang ketiga adalah faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Penyakitnya yaitu yang pertama infeksi, yang kedua meningitis atau peradangan selaput otak, yang ketiga tunarungu perseptif yang bersifat keturunan, yang keempat otitis media yang kronis, yang kelima terjadi infeksi pada alat-alat pernafasan. Beberapa kondisi setelah kelahiran yang dapat menjadi penyebab kondisi tunarungu. Yang pertama adalah penyakit meningitis yang merupakan penyakit radang selaput otak. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang telinga bagian dalam.
Yang kedua adalah terjadinya infeksi pada saluran pernafasan yang mengakibatkan tidak berfungsi normalnya media penghantar suara. Ketiga hal tersebut adalah penyebab tunarungu secara umum. Ada juga penyebab terjadinya tunarungu, yaitu tunarungu tipe konduktif. Kerusakan atau gangguan yang terjadi pada telinga luar yang dapat disebabkan antara lain oleh tidak terbentuknya lubang telinga bagian luar atau atresia meatus acousticus externus, dan terjadinya peradangan pada lubang telinga luar atau otitis eksterna. Kerusakan atau gangguan yang terjadi pada telinga tengah yang dapat disebabkan antara lain oleh hal-hal berikut, yaitu ruda paksa, yaitu adanya tekanan atau benturan yang keras pada telinga seperti karena jatuh, tabrakan, tertusuk, atau sebagainya. Yang kedua, terjadinya peradangan atau infeksi pada telinga tengah yang disebut dengan otitis media. Otosklerosis, yaitu terjadinya pertumbuhan tulang pada kaki, tulang stapes. Selanjutnya, timpanisklerosis, yaitu adanya lapisan kalsium atau zat kapur pada gendang telinga atau membran timpani dan tulang pendengaran. Anomali kongenital dari tulang pendengaran atau tidak terbentuknya tulang pendengaran yang dibawa sejak lahir. Disfungsi tuba eustachius atau saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan rongga mulut akibat alergi atau tumor pada nasopharynx. Yang kedua, penyebab terjadinya tunarungu tipe sensorineural, yaitu disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Yang selanjutnya disebabkan oleh faktor non-genetik, antara lain rubella atau campak Jerman, ketidaksesuaian antara darah ibu dan anak, meningitis atau radang selaput otak, dan trauma akustik. Cara pencegahan terjadinya tunarungu, yang pertama, pada saat sebelum nikah atau pranikah, antara lain menghindari pernikahan sedara atau pernikahan dengan saudara dekat. Yang kedua, melakukan pemeriksaan darah. Yang ketiga, melakukan konseling genetika. Cara pencegahan selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan pada waktu hamil, antara lain menjaga kesehatan dan memeriksakan kehamilan secara teratur, mengkonsumsi gizi yang baik atau seimbang, tidak meminum obat sembarangan, dan melakukan imunisasi tetanus. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan pada saat melahirkan, antara lain tidak menggunakan alat penyedot, dan apabila ibu tersebut terkena virus herpes simplex pada daerah vaginanya, maka kelahiran harus melalui operasi sesar. Yang keempat, upaya yang dapat dilakukan pada masa setelah lahir antara lain melakukan imunisasi dasar serta imunisasi rubella yang sangat penting, terutama bagi wanita, mencegah sakit influenza yang terlalu lama atau terutama pada anak, dan menjaga telinga dari kebisingan. Terapi anak tunarungu. Yang pertama, terapi auditori verbal atau disingkat dengan AVT. Terapi auditori verbal merupakan jenis terapi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi tunarungu melalui terobosan baru menggunakan alat bantu dengar, implan koklea dengan teknik ataupun strategi berupa auditori verbal yang dilakukan bersama orang tua anak. Yang kedua, terapi wicara.
Terapi wicara merupakan suatu layanan yang dilakukan terapis untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan bicara pasien. Dalam pelaksanaan terapi ini tidak bisa dilakukan dengan singkat, tetapi perlu adanya waktu yang cukup lama, yakni bisa berbulan-bulan hingga tahunan. Yang ketiga, terapi bermain merupakan salah satu layanan untuk mengembangkan anak tunarungu melalui kegiatan bermain. Dalam bermain, anak bisa bersosialisasi dengan orang lain dan menemukan kebahagiaan dan keseruan melalui kegiatan permainan. Terapi ini sangat baik untuk pertumbuhan kesehatan mental anak. Yang keempat, terapi perilaku. Konsep terapi ini adalah mengubah atau menghilangkan perilaku yang tidak dikehendaki atau negatif menuju perilaku yang dikehendakinya. Terapi ini sangat cocok untuk tunarungu yang mengalami masalah perilaku buruk yang merugikan anak maupun orang lain di sekitar anak. Yang kelima, terapi visual. Terapi ini merupakan cara mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang berorientasi pada visual, seperti melalui gambar-gambar maupun video. Perkembangan pendidikan tunarungu dan wicara. Salah satu literatur tertua mengenai tunarungu dan tunawicara tercatat pada abad ke-5 dalam Plato Kratilus, di mana Socrates berkata, "Jika kami tidak memiliki suara atau lidah dan ingin mengungkapkan hal-hal yang satu sama lain, tidak akan kami mencoba untuk membuat tanda-tanda dengan menggerakkan tangan, kepala, dan seluruh tubuh kita." Di masa yang lebih modern, yaitu pada tahun 1620, Juan Pablo Bonet menerbitkan yaitu pengurangan huruf dan seni untuk mengajar orang bisu untuk berbicara di Madrid. Sejumlah esai modern pertama, fonetik dan logopedia, kemudian menetapkan metode pendidikan oral bagi penyandang tunarungu dengan cara penggunaan tanda-tanda manual dalam bentuk alfabet manual untuk memperbaiki komunikasi dari penyandang tunarungu dan tunawicara. Terinspirasi dari bahasa tanda-tanda Bonet ini, Carles Michel de Ebe kemudian menerbitkan alfabet manualnya di abad ke-18 yang sampai kini terus bertahan di Prancis dan Amerika Utara. Hal ini merupakan masa-masa awal perkembangan pendidikan khusus penyandang tunarungu dan tunawicara. Pada 1755, DLP mendirikan sekolah pertama untuk anak-anak penyandang tunarungu dan tunawicara di Paris. Salah satu lulusannya yang juga berperan dalam pengembangan pendidikan ini, Laurent Clerc. Clerc melakukan migrasi ke Amerika Serikat bersama Thomas untuk mendirikan sekolah Amerika untuk tuli di Hartford pada tahun 1817. Perjuangan ini diteruskan oleh Edward Miner yang mendirikan sekolah untuk penyandang tunarungu pada tahun 1857 di Washington, D.C. Pada tahun 1864, sekolah ini menjadi National Dartmouth College. Universitas ini kemudian disebut Gallaudet University dan masih merupakan universitas seni liberal hanya untuk orang-orang tunarungu dan tunawicara di dunia. Di Indonesia sendiri, pendirian lembaga pendidikan yang menangani anak tunarungu baru dirintis oleh Roelsma Wesseling di Bandung pada tahun 1933. 5 tahun kemudian di Wonosobo didirikan lembaga pendidikan oleh Misi Katolik yang hanya menerima siswa-siswi tunarungu yang terkenal pula dengan metode oralnya. Lalu pada tahun 1953 didirikan sekolah lain di kota yang sama oleh Misi Bruder
Caritas yang khusus mendidik siswa putra. Dimulai tahun 1970-an, mulai berkembang berbagai versi perangkat isyarat dalam menerapkan komunikasi pada penyandang tunarungu di Indonesia. Baru tahun 1933, Balitbank Dikbud mulai menyusun Kamus Baku Bahasa Isyarat. Dan pada tahun yang sama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud mengambil keputusan membakukan suatu sistem isyarat nasional yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Menurut sejarah pendidikan, anak tunarungu dimulai setelah adanya perkembangan dan pengalaman terhadap kemampuan-kemampuan anak tunarungu. Kemampuan tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain mampu dilatih mengeluarkan suara atau bicara walaupun tidak dapat mendengar suara orang lain maupun suara dirinya sendiri, serta mampu berkomunikasi dengan masyarakat umumnya walaupun hanya menggunakan isyarat dan kadang-kadang disertai suara. Yang pertama, perkembangan anak tunarungu di luar negeri. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam memberikan layanan pendidikan di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa Barat, ternyata penyandang tunarungu dapat hidup wajar seperti halnya anggota masyarakat lainnya. Asal saja mereka dipersiapkan sebaik-baiknya, yaitu diupayakan pengembangan kemampuan seoptimal mungkin sesuai dengan kondisinya. Hambatan utama anak tunarungu adalah kurang lancarnya berkomunikasi dengan orang lain diakibatkan oleh tidak berfungsinya pendengaran secara baik. Orang pertama yang menaruh perhatian terhadap pendidikan anak tunarungu adalah St. Johannes of Beverly yang hidup pada akhir abad ke-7 sampai abad ke-8. Pada abad pertengahan itu menjadi lebih intensif karena pada zaman itu perhatian terhadap kemanusiaan lebih besar. Yang kedua, perkembangan pendidikan anak tunarungu di Indonesia. Pendidikan anak tunarungu di Indonesia mulai dirintis pada tahun 1930 di Bandung oleh Roelma Wesseling atau istri Dr. Tht dengan mendirikan sekolah anak tunarungu yang kemudian dikelola oleh Perkumpulan Penyelenggaraan Pengajaran bagi Anak Tuli Bisu di Indonesia yang berkedudukan di Bandung. Kepala sekolah pertama adalah Dewe Bloening berkebangsaan Belanda. Sekolah anak tunarungu yang kedua didirikan di Wonosobo oleh Brother Caritas pada tahun 1938 yang mempunyai hubungan dengan sekolah bagi anak tunarungu di negeri Belanda, yakni St. Michielsgestel. Setelah Indonesia merdeka, khususnya setelah tahun 70-an, perkembangan pendidikan anak tunarungu semakin berarti, meskipun jumlah sekolah belum memadai, tetapi sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Sejak Pelita 3 dan awal Pelita 4, pemerintah mendirikan sekolah dasar luar biasa yang disingkat dengan SDLB sebanyak 200 buah, yang prioritas didirikan di kota-kota yang belum memiliki SLB. Peranan orang tua dalam pendidikan anak tunarungu. Masa-masa yang paling kritis dalam kehidupan orang tua adalah ketika mereka harus mengetahui bahwa anaknya berkelainan. Keadaan tersebut akan menimbulkan bermacam-macam reaksi. Beberapa di antaranya akan berusaha menghindarkan diri dari kenyataan ini, seperti dengan menyembunyikan anak tersebut. Selain itu, ada juga yang berhati mulia menghadapi kenyataan tersebut,
bahkan sekaligus memikirkan masa depan anaknya yang berkelainan. Penting untuk disadari bahwa penerimaan yang secepatnya dari orang tua terhadap anaknya serta membuat rencana untuk masa depan anaknya adalah merupakan suatu kebajikan untuk kebahagiaan anak itu sendiri bagi orang tua atau keluarganya sendiri. Sikap positif yang dituntut dari orang tua adalah sikap menerima bagaimana adanya, yaitu sikap yang bijaksana yang mencerminkan ketulusan terhadap kehendak ilahi, sehingga dapat membahagiakan anak tunarungu. Sikap menerima berarti adanya pengakuan terhadap eksistensi anak tunarungu sebagai makhluk Tuhan dan anggota keluarga yang sederajat dan berhak memperoleh kasih sayang seperti halnya anak yang lain. Pendidikan kepada anak tunarungu hendaknya didasarkan pada aspek penerimaan yang tulus atau kondisi kelainannya. Pendidikan pertama-tama adalah merupakan tanggung jawab orang tuanya. Pendidikan dan latihan harus diberikan kepada anak tunarungu sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadi kelainan tambahan seperti tunawicara atau bisu. Agar dapat mendidik dan melatih anak tunarungu sebaik-baiknya, orang tua dituntut memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan, antara lain pengetahuan tentang jenis dan tingkat ketunarunguan. Yang kedua, pengetahuan tentang karakteristik anak tunarungu. Yang ketiga, pengetahuan tentang cara-cara mendidik anak tunarungu yang meliputi segi-segi teori maupun praktek. Yang keempat, pengetahuan tentang cara memilih, menggunakan, serta merawat alat bantu dengar. Yang kelima, pengetahuan dan keterampilan tentang cara berkomunikasi dengan anak tunarungu agar kemampuan berbicara dan berbahasanya makin berkembang. Layanan kompensatoris anak tunarungu. Pembelajaran bina komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama yang disingkat dengan BKPBI merupakan program kekhususan yang ditunjukkan untuk mengoptimalkan sisa pendengaran dan kemampuan komunikasi verbal pada anak tunarungu. Pembelajaran BKPBI ini memiliki karakteristik tersendiri sebagai konsekuensi dari sifat materi, metode pembelajaran yang digunakan, alat pendukung yang digunakan, dan karakteristik ketunarunguan sebagai subjek dalam pembelajaran ini. Atas dasar inilah, melaksanakan pembelajaran BKPBI harus didasarkan pada kompetensi guru secara profesional. Dalam upaya menciptakan pembelajaran BKPBI secara profesional, maka pola pembelajaran yang dilaksanakan harus didasarkan pada kaidah keilmuan dan petunjuk praktis yang standar, yang terstandar, serta best practice dari para praktisi yang memiliki pengalaman di bidang BKPBI. Tuntutan pembelajaran BKPBI yang harus dilaksanakan secara profesional tersebut berimplikasi terhadap penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari guru-guru yang akan mengajarkan BKPBI yang dimaksud.